Halo Sobat Kalem, lagi bersama kami di podcast Mari Bercerita Sampai Tenang, di mana kami membahas topik-topik yang menarik dan juga semoga memberikan manfaat kepada Sobat Kalem semuanya. Pada kesempatan kali ini kami kedatangan tamu yang luar biasa nih Sobat Kalem. Mari kita kenalan dulu deh. Halo, dengan siapa namanya? Halo Karyo, halo Kak Elias, salam kenal, saya Zikro. Oke Zikro, Mas Zikro. Iya, jadi saya ini konsultan bisnis Oh, konsultan bisnis. yang sudah digeluti kurang lebih 5 tahun lah. Ini tahun kelima saya. tahun Gitu. kelima, ya. Jadi disclaimer dulu, saya tidak hanya berpengalaman ya di area Kalimantan, gitu. Tapi saya juga berangkat awalnya itu dari Indonesia Timur, tepatnya di Manado. Oh, Manado. Iya, Manado. Berarti bukan asli orang Banjar? Bukan asal orang Banjar saya. Oh, oke. Gitu. Jadi memang ini kenalan dulu ya Kak ya. Iya. Saya orang Bogor gitu. Oh, orang Bogor. Orang Bogor. Saya orang Bogor. Saya besar Oke. di Bogor. Oke. Kemudian kuliah di Jogja. Kita satu Satu circle. Satu circle ya di Satu Jogja circle ya. from Jogja. Ya. Jadi merasakan betapa indahnya dan ademnya Jogja. Iya. Keramahannya Jogja. Keramahan. Kemudian saya mulai di Jakarta. Terus habis itu diterima di perusahaan yang bergerak di bidang IT gitu. Lini bisnisnya IT, dan salah satu anak perusahaan yang grupnya itu besar ya di Indonesia ya. Sobat Kalem juga pasti tahu Astra Group gitu. Astra. Jadi kemudian saya mengawalinya itu di Indonesia Timur, di Manado, Sulawesi Utara. Cakupannya wilayahnya itu sampai Ternate, sampai Luwuk, Sulawesi Tengah, Palu, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Sulawesi Utara itu sendiri, Manado itu sendiri. Berarti bisa dibilang udah keliling Indonesia ya? Ya sudah, lebih ya, jadi saya besar di waktu Indonesia bagian barat gitu, Indonesia bagian timur sampai bagian tengah sekarang. Nomaden banget Sobat Kalem. Begitu. Seru banget ini. Seru banget, betul. Oke, Sobat Kalem penasaran kan gimana ceritanya nanti dan bagaimana hal-hal yang akan diberikan di podcast ini. Tentunya tetap pantengin podcast ini ya Sobat Kalem, dan kami nanti akan membahas gimana caranya seni membangun kepercayaan dalam bisnis B2B untuk jangka panjang. Nanti Sobat Kalem akan banyak nih dapat pengetahuan dari Mas Zikro tentunya. Dan Sobat Kalem juga udah tahu ya tadi ya, Mas Zikro sudah kenalan bahwa beliau adalah seorang konsultan bisnis yang melanglang buana dari berbagai tempat. Artinya pengalamannya sudah cukup banyak nih Sobat Kalem. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama dulu nih Mas Zikro. Mungkin pertanyaan ini dulu. Oke, boleh. Mas Jikro udah kalem nggak sekarang? Sudah kalem. Udah kalem ya? Sudah kalem. Soalnya kan kita mengajak pendengar buat kalem. Kalem. Siapa tahu narasumber belum kalem. Kan kalau misalnya narasumber belum kalem bisa kita ajak relaksasi dulu Karyo. Tapi karena udah kalem ya udah lanjut aja Karyo. Oke, pertanyaan pertama nih Sobat Kalem untuk Mas Zikro. Ya. Jadi kalau menurut Mas Zikro, kira-kira satu indikator penting dalam bisnis ini B2B itu apa sih? Indikator ya Kak. Jadi untuk bisnis to bisnis itu yang pertama kepercayaan. Jadi pada umumnya kita komunikasi dengan orang lain ya, dua arah itu yang pertama itu pasti kepercayaan. Jadi kepercayaan ini yang salah satu yang dipegang lah dalam jangka panjang gitu. Jadi kita bisnis to bisnis tidak hanya hari ini saja gitu, kita komunikasi, kita ini berhubungan, kita ini bertransaksi gitu. Jadi kepercayaan ini merawat jangka panjang gitu. Karena namanya bisnis bicaranya long term nih, jangka panjang, bukan yang bisnis hanya setahun gitu ya, hanya hitungan bulan gitu. Tapi ya harus bisnis ini bicaranya harus jangka panjang. Jangka panjang. Cara membangun kepercayaannya itu gimana biasanya secara umum aja Mas? Secara umum ya, jadi untuk membangun kepercayaan pertama harus kita engage ya, engage dekat dengan siapa yang kita ajak komunikasi gitu. Itu yang pertama. Jadi ketika udah kenal, udah dekat gitu ya, kemudian kita bisa ya salah satunya adalah integritas, kita pegang integritas dan juga bisa menjamin bisa konsisten lah bahasanya, bisa konsisten dalam apa yang kita lakuin gitu dan apa yang kita sampaikan juga gitu. Jadi itu salah satu cara ya buat kita menjaga itu bisa bekerja sama dengan jangka panjang gitu Pak Rio.
Biar kita bisa engage sama orang itu biasanya gimana Mas? Pendekatannya harus caranya bisa ke personalnya dulu. Oh, personal. Gitu, personal dulu. Kan bisnis to bisnis ya, gitu. Bicara bisnis pasti kan ada orangnya di sana ya, gitu. Kalau kita bicaranya owner gitu ya. Kepada owner berarti kita harus bisa melihat dari sudut pandang si owner tersebut. Gitu. Jadi apa sih yang ingin dia dapatkan, apa yang ingin dia capai gitu. Kita harus bisa membantu gitu. Kalau bicaranya instansi, bicaranya corporate, kita juga harus tahu tuh bahasanya multi trades. Jadi beberapa orang yang ada di dalam sana, beberapa departemen yang ada di sana kita harus tahu tuh gitu. Kita harus kenal gitu orang-orangnya, KPI-nya apa gitu, apa yang dia butuhkan. Jadi kita memenuhi kebutuhan mereka, dan itulah yang menjaga hubungan kita itu bisa berjalan dengan baik dan long term gitu. Biasanya dalam konteks bisnis itu orang percaya nih sama kita itu, menurut pengalamannya Mas Dikro, apakah secara personal mereka terkait dengan kita, percaya dengan kita, atau secara institusi biasanya yang sering terjadi di lapangan? Ini tergantung konteksnya Kak ya. Bisa dua-duanya terjadi, dan dua-duanya juga sering terjadi ya. Jadi ada yang secara personal gitu, ada juga secara institusi gitu. Dan ketika institusinya sudah besar gitu ya, itu harus juga didukung dengan personal si pihak ini ya, bahasanya pihak satunya ini harus juga bisa menjamin gitu, bisa menjaga memegang kepercayaan gitu. Itu sih. Jadi kalau bicaranya personal dan juga institusi, bisa dua-duanya gitu. Sering bisa sering dua-duanya itu berjalan beriringan gitu, bukan yang dipisahkan ya. Cuma kalau kita melihatnya untuk jangka panjang ya, jangka panjang, kalau melihat dari pribadi ya, maka kita harus bisa personal branding gitu. Jadi secara personal pribadi kita dikenal sebagai siapa gitu, kenal sebagai siapa, dan juga apa yang kita bisa berikan gitu. Dan juga kalau institusi ya kita kan bahasanya udah di kapal ya, sudah ada kapalnya ya. Sebenarnya juga beberapa orang ataupun ya bisnis to bisnis juga melihat institusinya ini kredibel apa enggak gitu sih Kak. Ada perbedaan nggak Mas biasanya Mas antara kita pendekatan dengan personal atau institusi? Tentu ada. Jadi misalnya kalau kita ke personal ya, contohnya kita ke owner gitu, itu kita harus benar-benar intens ya gitu, intens, dan juga kita harus sentuh sisi personalnya si owner tersebut gitu. Kalau misalnya memang ke company gitu ya, yang punya banyak orang gitu, yang punya banyak PIC di sana, kita juga harus tahu nih gitu, kita harus bisa lihat orang-orang yang ada di sana gitu. Jadi ya apa yang kita bisa berikan gitu kan, dan kita bisa berikan itu sesuai dengan kebutuhan beberapa orang yang ada di sana gitu. Oke. Ini kan terkait kepercayaan ya, kepercayaan dengan partner bisnis lah seperti itu. Nah, di mana dan bagaimana Mas buat mengelola terkait kepercayaan diri Mas? Nah, itu letaknya di mana, dan apakah itu harus kita bangun terlebih dahulu sebelum kita bekerja atau bagaimana, dan strateginya bagaimana Mas mengelola terkait kepercayaan diri? Ya, ini baik sekali ya. Jadi kalau untuk membangun kepercayaan diri, yang pertama adalah kita harus punya knowledge dulu nih gitu. Jadi kita sebelum, contoh lah gitu, saya sebelum kesini saya sudah mempersiapkan gitu ya, dengan pengalaman saya gitu, dengan apa yang saya pelajari gitu, itu baru kita bisa berbicara seperti ini gitu kan. Jadi ada value yang saya berikan gitu kepada Karyo gitu, kepada Kak Ilyas juga. Nah, knowledge ini penting gitu. Jadi ketika kita ngobrol gitu ya dengan owner gitu, dia ekspektasinya seperti apa sih gitu kan, apa yang dia butuhkan, kita udah tahu nih. Oh, kita kan udah punya, kita baca gitu kan, kita baca, kita juga tanya orang gitu kan gitu. Jadi kita udah punya pegangan nih yang solid gitu, jadi kita pede, percaya diri gitu bawahnya ya. Kalau caranya misalnya katakanlah orang ini belum punya pengalaman atau masih baru, ya cara yang paling powerful itu adalah belajar dan tanya orang. Dia punya knowledge ya, dia bisa
mendeliver knowledge-nya itu gitu. Kalau memang sudah berjalan beberapa tahun gitu ya mendalami profesinya, ya dia harus bisa membuktikan dengan apa saja sih yang udah pernah dicapai gitu, apa yang sudah pernah dikerjakan gitu, dan itu berikan value ke orang tersebut. Oke, berarti bisa dibilang sebelum kita membuat orang percaya dengan diri kita, kita harus percaya dulu dengan diri sendiri. Betul. Berarti itu yang paling penting ya. Penting, betul. Itu menjadi sesuatu hal yang menarik ya ternyata ya, karena kadang-kala kita ingin membuat orang lain percaya sama kita, ayo percaya dong, percaya dong, sedangkan diri kita sendiri belum percaya nih sama diri kita sendiri nih. Kalau menurut Mas Jikro sendiri nih, di awal-awal berkarir, boleh nanti diceritakan nih, di awal-awal berkarir sebagai konsultan bisnis, ada tidak rasa ketidakpercayaan diri itu muncul? Soalnya aku penasaran itu juga. Oke. Kalau bicara awal ya, tentu ada gitu. Jadi misalnya bicara awal berkarir gitu, awal bekerja, ketika memulai untuk bahasanya bisa berkomunikasi gitu dengan orang yang kita bicaranya owner nih. Owner pasti knowledge-nya, pengalaman jauh lebih di atas saya waktu itu kan. Gitu. Dia udah ekspektasinya tinggi, pengetahuannya udah banyak gitu kan, jam terbangnya udah banyak gitu. Dan saya masih baru. Ya pasti ada saya harus melakukan beberapa langkah dulu nih gitu. Jadi kayak misalnya ditanya ketika awal pertama ketemu, saya bisa langsung memberikan apa gitu ke ownernya gitu. Kan ekspektasi owner, saya harus mengembangkan bisnis saya nih gitu. Tapi saya sendiri belum mengetahui itu gitu. Knowledge saya masih belum cukup gitu. Kalau kayak saya pelajari, saya dalemin gitu. Saya coba catat kebutuhannya, saya coba catat pertanyaannya gitu. Nah, yang nanti ketika next time gitu ya, next ketemuan lagi gitu kan, saya udah bisa bawa jawaban nih dari pertanyaan sebelumnya gitu. Jadi pede, misalnya Bapak pertanyaan kemarin gitu, ini jawabannya Pak 1 2 3 gitu. Itu sih Karyo. Oke, biar sobat kalem ke gambar juga nih, kira-kira B2B itu apa dan B2C itu apa. Nah, jadi biar sobat kalem ke gambar, oh ternyata B2B ini begini ya, oh ternyata B2C ini begini ya. Kira-kira gimana Mas? Ya, jadi kalau bicara B2B ya, dari definisinya business to business. Jadi saya mewakili kantor perusahaan gitu ya, dan saya mendeliver gitu sebuah solusi ke perusahaan juga. Gitu. Jadi business to business gitu. Kalau business to customer berarti end user. End user di mana itu end consumer gitu. Katakanlah seperti ini gitu ya. Ini punyanya Kak Ginanjar, ya kan? Kopi. Dia jualnya ke end user. Itu maka disebutnya B2C. Langsung gitu, ke langsung pelanggannya. Gitu. Kalau business to business ya misalnya katakanlah ada suatu perusahaan membutuhkan produk IT gitu. Berarti saya mendeliver produk IT. Gitu. Itu sih bedanya ya untuk B2B dan B2C. Oke, jadi gitu ya sobat kalem ya, perbedaan antara B2B dan B2C, agar setidaknya sobat kalem yang menonton video ini bisa tergambar, oh ternyata itu ya perbedaannya antara business to business tadi ya, yang ternyata dia itu langsung ke perusahaannya, betul gitu ya? Betul. Ke perusahaannya, kemudian B2C ini dia langsung menawarkan ke pelanggan. Gitu. Nah, kalau dari B2B sendiri, dari Mas Jikro sendiri, tantangannya biasanya gimana sih untuk membangun sebuah bisnis B2B itu? Untuk bisnis to bisnis ya, kita bicara ada 2 segmen. Jadi yang pertama itu segmen usaha gitu, yang dibangun oleh seseorang gitu, personal. Gitu, ada ownernya. Gitu, itu yang pertama, segmen pertama. Terus segmen kedua itu kita bicara ke perusahaan yang di sana udah banyak orangnya nih, udah banyak departemennya. Gitu. Jadi kita harus mendekatinya tuh juga banyak, nggak cuma satu orang tok. Oh, jadi tidak ke owner saja? Iya. Wow. Contoh katakanlah kalau saya misalnya menjadi seorang konsultan bisnis gitu ya. Ini bicara industri percetakan. Ini di Banjarbaru banyak banget nih percetakan. Berarti kan saya bicaranya segmentasi ke owner gitu. Owner percetakan untuk omsetnya naik gitu ya. Apa yang harus saya bawa gitu. Gitu, harus value apa yang harus saya berikan gitu. Jadi itu bicara soal ke personal owner gitu. Kalau bicara ke perusahaan itu ya
kita harus mendekati semua departemen gitu yang relate gitu. Bisa ke purchasing-nya, bisa ke general affair, bisa ke tim IT-nya gitu. Bisa ke siapapun itu yang terlibat gitu Kak. Jadi itu kita bicara soal bisnis to bisnis pendekatannya. Berarti banyak ya yang banyak didekati ya, tidak hanya langsung ke owner pucuknya, tapi ke bagian-bagian bawahnya itu. Betul. Oke, tantangannya gimana tuh? Kan banyak nih yang perlu didekati nih. Apa tantangannya ya? Terjadi? Sebenarnya kalau tadi ada dua segmentasi. Kalau yang segmentasi pertama kalau personal owner, ya kita bisa berikan value, gitu, berikan value sehingga si owner ini percaya dengan kita, gitu. Tidak hanya ketika bertemu gitu, ketika hanya sekali ketemu gitu langsung percaya, enggak, itu harus dibangun, gitu, butuh waktu, gitu. Apa sih bener nggak sih, gitu, gitu. Nah yang kedua ya kalau yang ke corporate gitu ya, misalnya ke perusahaan kan banyak tuh orangnya, kita juga harus tahu gitu. Jadi multi trades, kita mengenal ke berbagai departemen yang ada di perusahaan tersebut gitu. Jadi ya kita harus coba dekati gitu, satu persatu kita bangun komunikasinya kan, karena tiap departemen itu punya KPI kan. Nah kita harus bisa ya bahasanya bisa mendeliver value dan sehingga KPI departemen tersebut bisa naik gitu, bisa mencapai target gitu. Itu sih Kak. Luar biasa ya ternyata ya. Ternyata perjalanannya itu panjang ketika kita bicara masalah B2B, tidak hanya sekedar kita mendatangi owner saja, tapi juga tim-timnya, yang mana di setiap tim itu juga punya mungkin kepribadian yang berbeda-beda, kemudian kebutuhan yang berbeda-beda. Kalau dari Mas Dikro sendiri, tips gimana sih tipsnya biar ketika kita ingin berbisnis nih B2B, kemudian kita bisa cepat untuk mendapatkan kepercayaan dari klien itu sendiri, gimana kira-kira? Yang pertama pasti ketemu sih, ketemu langsung ya kan, gitu. Karena kalau cuma by chat WA gitu ya atau by email gitu, itu masih kurang powerful. Ketemu langsung itu yang paling powerful Kak, gitu. Jadi ya mau nggak mau kita harus set meeting gitu. Jadi ya itu yang powerful. Jadi ketemu langsung gitu kan. Terus habis itu kalau misalnya memang tidak memungkinkan ya karena jaraknya jauh gitu, ataupun memang momentumnya belum pas gitu, jadinya ya kita coba bangun secara call gitu, atau enggak lewat WhatsApp gitu, gitu atau email gitu. Kalau WhatsApp mungkin misalnya udah tahu gitu kan, ya kita coba sapa ke orangnya gitu kan, sapa dengan orangnya mungkin dengan replay status WA-nya gitu. Kita coba bangun komunikasi yang peduli gitu ya, care dengan orang tersebut, sehingga ya meskipun kita belum pernah ketemu ya terasa dekat gitu dengan orang tersebut. Itu Kak. Apa biasanya yang dipersiapkan Mas untuk bertemu dengan si klien itu? Apakah kita membuat ini ya materi, PowerPoint atau apa gitu biasanya yang kita siapkan? Sebenarnya tergantung konteksnya Kak. Jadi misalnya kita mau meeting nih dengan orang gitu, apa yang dalam agenda apa gitu. Kita mau dalam presentasi kah gitu, ataupun langsung jualan gitu kan, ada yang atau enggak konsultasi gitu. Kita harus lihat dulu nih konteksnya seperti apa gitu. Kalau ya itu kita harus ya ini aja, nature gitu. Jadi ya kan kita udah punya pengalaman nih, udah ketemu banyak orang gitu kan, dan kita bisa lihat kira-kira ini gitu. Kalau misalnya itu ya biasanya yang saya sudah siapkan, ada beberapa misalnya saya coba siapkan proposal gitu, saya siapkan modul, siapkan beberapa coba perhitungan kalau memang itu dibutuhkan gitu, perhitungan dalam bisnis ya gitu. Jadi ya kita lihat dulu nih gitu, kira-kira apa yang bisa kita berikan di momen itu Kak. Kira-kira berkaitan dengan bisnis to bisnis ini Mas, ketika ternyata terjadi permasalahan, nah biasanya permasalahan apa sih yang terjadi ketika kita bisnis to bisnis? Permasalahan ya? Sebenarnya kalau permasalahan itu bisa diminimalisir dengan menjaga komunikasi yang jelas, clear gitu. Terutama clearnya itu di awal gitu. Contoh clear komunikasi yang jelas di awal itu seperti apa? Dengan adanya kontrak kerjasama. Jadi bukan by lisan Kak gitu. Jadi kita harus hitam di atas putih nih gitu. Kakak misalnya nih punya kopi, bisnis kopi gitu. Kakak butuh gelas cupnya gitu ke saya gitu. Kakak bilang 100 gitu, tapi nggak ada dokumen tertulis nih
gitu. Kalau menyatakan bahwa kakak memang order 100 cup gitu ya. Ntar pas lagi saya datang baunya 100 dan kakak enggak, saya butuhnya 50 aja. Nah itu Miskom. ya miskom kan gitu. Jadi ya cara apa ya? Cara yang paling efektif adalah ya kita punya kontrak kerjasama di awal gitu. Jadi ketika kita udah bangun komunikasi gitu dan deal gitu, ya kontrak itu perlu gitu. Ya ini Pak Bu gitu. Ini kontrak ataupun surat ya yang kita berikan ya, yang menyatakan ini kesepakatan kita ini seperti ini gitu kan. Kalau di psikologi itu kita mengenalnya informed consent gitu ya. Ketika ini sobat kalem ya, misalkan mau datang ke psikolog atau psikiater mungkin ya, biasanya ada informed consent gitu Mas. Yeah. Jadi informed consent itu lembar persetujuan lah intinya, Yeah. apa saja yang dilakukan dalam sesi, kemudian sesinya juga bersifat rahasia, privasi dan lain sebagainya, kemudian ada tanda tangan di sana yang memang sebagai bentuk komunikasi kita kepada klien, dan ini terjadi juga ternyata, dan sepertinya akan lebih ketat malahan ya justru ya dalam konteks bisnis ya. Ketika kita membuat sebuah kontrak ya, membuat sebuah kontrak di awal agar nanti antara kita dengan klien tersebut bisa satu pandangan dan satu visi apa yang mau kita lakukan dan bagaimana hak dan kewajiban antara kita dan juga si pemilik bisnisnya gitu. Kalau dilihat dari cerita Mas tadi, kan pekerjaannya lumayan banyak ya tantangannya ya Mas. Ya betul. Pernah merasakan stres nggak dengan pekerjaannya Mas? Kalau stres sebenarnya kalau saya sih ini ya dibilang stres enggak sih gitu, karena saya bisa meminimalisirnya. Nah ini gitu. Ini yang perlu kita cari tahu. Iya, meminimalisirnya. Karena bagaimana bisnis kan ya? Bisnis. Luar biasa tuh pasti. Ya, ini Gitu. luar biasa ini. Dengan tantangan pekerjaan yang luar biasa, tapi Mas bisa meminimalisir stresnya. Meminimalisir betul. Bagaimana caranya Mas? Ya, jadi kalau saya itu untuk meminimalisir stres ya, itu tidak fokus pada masalah. Mas buat menyimbangkan antara kehidupan pribadi dengan dunia profesional dalam hal pekerjaan. Nah, kira-kira bagaimana caranya? Menarik. Soalnya kan sekarang lagi seru banget tuh dibahas apa? Work life balance. Balance, ya. Work life balance. Nah, itu bagaimana? Fokusnya apa yang bisa saya kontrol, gitu, apa yang saya bisa. Betul. Ya udah saya kontrol nih, ya udah fokus aja di sana gitu. Kalau misalnya memang Apakah kehidupan yang Mas jalani sekarang ini Mas rencanakan atau terjebak? Nah, oke. Gitu, tenang. tetap tenang itu, jadi tetap kalem. Kalem, Iya, tetap kalem, sobat kalem. Gitu, jadi itu yang